Pernahkah kamu merasa dunia terasa begitu berat hanya karena kamu harus berbicara di depan orang lain? Atau mungkin tanganmu gemetar, jantung berdegup begitu cepat, dan kata-kata seolah hilang begitu saja saat kamu sedang menghadapi sesuatu yang menurut orang lain tampak sepele? Jika iya, maka kamu tidak sendirian. Rasa gugup, cemas, takut gagal, atau terlalu khawatir dengan penilaian orang lain adalah bagian dari pengalaman manusia yang sangat umum. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa menghambatmu dari mencapai potensi terbaik dalam hidup. Mental yang kuat bukanlah bawaan lahir, itu adalah hasil dari latihan yang konsisten, dari keberanian untuk menghadapi ketakutan kita satu persatu, dari pengalaman jatuh dan bangkit lagi, dari luka dan pemulihan, dari kesalahan dan perbaikan. Banyak orang mengira bahwa orang yang tidak gugup adalah orang yang sangat percaya diri sejak kecil, tetapi kenyataannya, mereka hanya sudah cukup sering berlatih untuk menghadapi situasi yang sebelumnya membuat mereka merasa lemah. Sebelum kita memulai membahas solusi agar mental lebih kuat dan percaya diri, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dengan mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Mari kita mulai. Apa yang terjadi dalam tubuh dan pikiran saat kita merasa gugup atau cemas? Biasanya otak kita menangkap situasi tertentu sebagai ancaman, bukan ancaman fisik seperti binatang buas, tetapi ancaman sosial. Takut ditolak, takut dipermalukan, takut gagal. Respons tubuh kita terhadap ancaman sosial ternyata tidak jauh beda dengan respons terhadap ancaman fisik. Tubuh bersiap untuk berperang atau melarikan diri. Itu sebabnya jantung berdebar, tangan berkeringat, mulut kering, dan pikiran terasa kacau. Tapi pertanyaannya, apakah ancaman itu nyata? Atau hanya persepsi kita saja? Kekuatan mental tumbuh dari kemampuan kita membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan ketakutan. Ketika kita mulai memahami bahwa sebagian besar ketakutan kita tidak pernah benar-benar terjadi, maka saat itulah kita mulai melepaskan beban yang tidak perlu. Pikiran kita bisa sangat kejam jika tidak kita latih. Ia bisa memutar ulang kesalahan masa lalu dan menanamkan kecemasan tentang masa depan. Maka, salah satu kekuatan terbesar dari mental yang sehat adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini, untuk fokus pada sekarang, bukan pada apa yang mungkin salah, bukan pada apa yang sudah gagal, tapi pada apa yang bisa kita lakukan di sini dan sekarang. Seringkali, rasa gugup muncul karena kita terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Kita ingin tampil sempurna, tidak membuat kesalahan, membuat semua orang terkesan. Padahal, tekanan itulah yang membuat mental kita justru goyah. Ketika kita mengalihkan fokus pada proses, pada usaha yang kita lakukan, pada kejujuran dalam menyampaikan sesuatu, maka tekanan itu akan pelan-pelan berubah menjadi aliran energi yang mendukung kita. Orang yang kuat secara mental bukanlah orang yang tidak punya rasa takut. Mereka hanyalah orang yang tahu bagaimana berdamai dengan ketakutan itu. Ada satu hal yang perlu kita sadari. Tidak ada orang lain yang lebih sering menghakimi diri kita. Selain diri kita sendiri, kita menjadi musuh terbesar dalam kepala kita sendiri. Membangun mental yang kuat berarti belajar berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Daripada mengatakan aku bodoh, ubahlah menjadi aku sedang belajar. Daripada berkata aku payah, cobalah katakan aku belum cukup berlatih. Kalimat-kalimat ini sederhana, tetapi ia bisa membentuk ulang cara kita berpikir. Dan cara berpikir yang baru itu akan mengubah perasaan kita, yang pada akhirnya akan mengubah tindakan kita. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi kuat secara mental, kita harus menjadi keras. Padahal justru sebaliknya. Orang yang kuat adalah mereka yang lembut pada dirinya sendiri saat gagal, tetapi cukup berani untuk terus melangkah. Mereka tidak menyangkal rasa takut, tidak memaksa diri untuk tahan banting dengan cara yang menyiksa, tetapi justru mengenali rasa takut itu, menerima keberadaannya, lalu bergerak bersamanya.
seperti orang yang berjalan sambil menggandeng anak kecil yang sedang takut gelap. Mereka tidak menunggu si anak berhenti takut, tetapi terus berjalan bersamanya sambil memberikan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat kita mulai memahami bahwa perasaan cemas atau gugup adalah bagian dari proses tumbuh, kita akan berhenti melihatnya sebagai musuh. Kita akan mulai menyambut rasa tidak nyaman itu sebagai pertanda bahwa kita sedang melangkah keluar dari zona nyaman. Dan zona nyaman, meskipun membuat kita merasa aman, jarang sekali menjadi tempat pertumbuhan. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa gugup, tetapi kita bisa belajar hidup berdampingan dengannya. Dan dalam banyak kasus, rasa gugup itu justru bisa menjadi bensin yang membakar semangat kita, jika kita tahu cara mengarahkannya. Ingatlah bahwa jantung yang berdebar bisa jadi tanda ketakutan, tetapi juga bisa jadi tanda antusiasme. Keringat dingin bisa muncul karena stres, tapi juga karena tubuh kita sedang bersiap untuk sesuatu yang penting. Persepsi kita menentukan bagaimana kita menafsirkan sinyal dari tubuh kita. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan saat gugup adalah mencoba menghilangkannya secara paksa. Justru ketika kita melawan perasaan itu, ia semakin kuat. Alih-alih melawan, cobalah untuk memperhatikan. Bernapaslah perlahan. Rasakan detak jantungmu. Sadari bahwa kamu tidak sendirian, bahwa banyak orang merasakan hal yang sama, bahwa kamu tidak perlu sempurna untuk bisa diterima. Bahkan, seringkali, ketidaksempurnaan justru yang membuat kita tampak lebih manusiawi, lebih dekat, lebih otentik. Mereka yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang tidak berhenti bangkit. Dan bangkit itu tidak selalu berarti langsung berlari. Kadang, cukup dengan duduk tenang, mengatur napas, menerima bahwa hari ini tidak berjalan sesuai rencana, tetapi besok adalah kesempatan baru. Kekuatan mental tidak dibangun dalam sehari. Ia dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil, dari bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri, dari cara kita memandang kegagalan, dari keberanian untuk mencoba lagi meskipun masih takut. Semakin kita melatih keberanian untuk menghadapi rasa gugup, semakin kita menyadari bahwa banyak dari ketakutan kita selama ini tidak benar-benar berdasar. Apa yang dulu terasa menakutkan, kini mulai terasa bisa dihadapi. Apa yang dulu membuat kita ingin kabur, kini mulai terasa bisa kita jalani. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Tetapi setiap usaha kecil untuk tetap tenang, setiap keberanian kecil untuk tetap maju, itu semua membentuk kekuatan yang sejati. Kekuatan mental tidak datang dari hasil memaksakan diri secara brutal, tapi dari rasa percaya bahwa diri ini layak untuk tumbuh, bahkan dalam keadaan yang tidak sempurna. Ketika kita menyadari bahwa nilai diri kita tidak tergantung pada pendapat orang lain, saat itulah ketakutan mulai kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi hidup hanya untuk menyenangkan semua orang. Kita mulai hidup untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Salah satu bentuk latihan mental yang sangat efektif adalah dengan mencatat. Bukan hanya sekadar menulis agenda atau rencana, tapi menuliskan pikiran dan perasaan secara jujur. Saat kamu merasa gugup, coba tuliskan apa yang kamu takutkan. Apa yang kamu pikirkan akan terjadi. Apa yang membuat kamu merasa tidak siap. Tulis semuanya, tanpa sensor. Lalu baca kembali dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar? Apakah ketakutan ini benar-benar seburuk itu? Kebanyakan dari ketakutan kita ternyata hanyalah bayangan yang membesar dalam pikiran. Menulis adalah cara untuk mendekatkan diri dengan pikiran kita sendiri. Ia membuat kita lebih sadar, lebih jujur, dan lebih mampu mengambil jarak dari kecemasan yang membebani. Dengan menulis, kita seperti memindahkan beban dari kepala ke atas kertas. Dan setelah itu kita bisa melihatnya dari luar, bukan hanya merasakannya dari dalam. Jangan menunggu sampai merasa percaya diri untuk mulai bertindak. Bertindaklah dulu, dan rasa percaya diri akan mengikuti. Ini adalah rahasia kecil yang banyak orang tidak sadari. Kita sering berpikir bahwa orang berani adalah mereka yang sudah punya rasa yakin dari awal. Padahal, keberanian datang lebih dulu, dan keyakinan adalah hasil dari tindakan yang diulang-ulang. Ketika kamu tetap melangkah meski hati gemetar, saat itulah mentalmu bertumbuh.
Tentu saja, tidak semua hari akan berjalan mulus. Akan ada momen ketika kamu merasa kembali gugup. Saat kata-kata tak kunjung keluar, saat tubuh terasa kaku, saat pikiran terasa beku. Tapi tidak apa-apa, itu bukan kegagalan. Itu adalah bagian dari proses. Jangan menilai dirimu dari satu kejadian. Lihat perjalanan panjangmu. Lihat seberapa jauh kamu telah berkembang. Beri dirimu pengakuan atas setiap langkah kecil yang sudah kamu tempuh. Ada baiknya juga untuk memelihara satu rutinitas harian yang menjadi jangkar ketenanganmu. Bisa sesederhana 5 menit meditasi di pagi hari, atau menulis 3 hal yang kamu syukuri sebelum tidur. Bisa juga dengan membaca satu paragraf buku yang memberimu inspirasi, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Rutinitas kecil ini bukan soal besar kecilnya waktu, tapi soal konsistensinya. Ia memberi otakmu sinyal bahwa kamu punya kendali. Dan ketika kamu merasa punya kendali, rasa gugup pun perlahan akan melemah. Jika kamu merasa gugup sebelum berbicara atau tampil, ada satu trik kecil tapi efektif. Alihkan fokus dari dirimu ke audiensmu. Jangan pikirkan bagaimana mereka akan menilaimu, tapi pikirkan apa yang ingin kamu berikan kepada mereka. Fokus pada pesan, bukan pada penilaian. Ketika perhatianmu teralihkan dari bagaimana kamu tampil ke bagaimana kamu bisa bermanfaat, rasa gugupmu akan mulai mereda. Karena rasa takut lahir dari ego yang ingin terlihat sempurna, sementara ketulusan lahir dari niat untuk memberi. Cobalah untuk lebih sering berada dalam situasi yang membuatmu sedikit tidak nyaman. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk membiasakan mentalmu menerima tekanan dengan tenang. Mungkin kamu bisa memulai dari hal kecil. Berbicara lebih dulu dalam rapat kecil, menyampaikan pendapat dalam diskusi ringan, atau hanya berani bertanya saat merasa tidak paham. Setiap momen kecil yang kamu lalui akan menjadi batu pijakan menuju ketangguhan yang lebih besar. Dan bila kamu gagal, jangan langsung menarik diri. Jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak mampu. Gagal berbicara dengan baik hari ini bukan berarti kamu akan gagal selamanya. Mental yang kuat dibangun dari kemampuan untuk mengulang keberanian, mengulang latihan, mengulang kepercayaan bahwa kamu bisa belajar dari setiap kejadian. Orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gugup, tapi orang yang tidak membiarkan rasa gugup menghentikannya. Kadang kita juga perlu berdamai dengan masa lalu. Banyak dari rasa tidak percaya diri hari ini berakar dari pengalaman buruk di masa lalu. Mungkin pernah dipermalukan, ditertawakan, atau dianggap tidak mampu. Luka-luka itu mungkin belum sembuh, dan terus membisikkan keraguan setiap kali kita ingin maju. Tapi luka hanya akan sembuh jika kita berani menatapnya, mengakuinya, dan memaafkan diri sendiri. Kamu tidak salah karena pernah takut. Kamu hanya manusia yang sedang belajar. Terakhir, jangan lupa tersenyum. Senyum bukan sekadar ekspresi, tapi pesan kepada tubuh dan pikiran bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan dalam situasi menegangkan, senyuman kecil bisa menciptakan perubahan besar. Ia membuka ruang untuk kelegaan, ia menurunkan ketegangan, dan ia mengingatkanmu bahwa kamu punya kekuatan lebih besar dari yang kamu kira. Semua orang bisa memiliki mental yang kuat. Tidak peduli seberapa sering kamu gagal, seberapa dalam rasa takutmu, atau seberapa parah kegugupanmu selama ini. Kuncinya ada pada niat untuk terus mencoba, untuk terus belajar, dan untuk terus hadir bagi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, tidak ada orang lain yang bisa memperkuat mentalmu selain kamu sendiri. Dan satu hal yang pasti, kamu jauh lebih mampu dari yang kamu pikirkan. Dan pada akhirnya, yang paling kamu butuhkan bukan kekuatan untuk menyingkirkan rasa takut, tapi keberanian untuk tetap berjalan bersamanya. Kamu tidak harus menjadi sempurna, kamu hanya perlu cukup kuat untuk tetap melangkah. Kekuatan mental tidak lahir dari hasil membaca teori atau mendengarkan motivasi semata, tapi dari tindakan-tindakan kecil yang kamu lakukan setiap hari. Meskipun hatimu masih gemetar, meskipun napasmu masih tersendat, meskipun suara hatimu berkata aku belum siap, tetapi kamu tetap mencoba, kamu tetap hadir. Kamu tetap menyapa dunia walaupun dengan suara yang pelan. Dan itulah yang disebut keberanian sejati. Bukan suara lantang, bukan ekspresi sempurna, tapi hati yang tetap memilih untuk berdiri, meski tahu bisa saja jatuh.
Tidak apa-apa gugup, tidak apa-apa gemetar, karena kamu sedang bertumbuh. Dan siapapun yang sedang bertumbuh, berhak untuk dihargai, termasuk kamu. Jika kamu lelah, istirahatlah. Jika kamu gagal, maafkanlah. Jika kamu jatuh, bangunlah. Jangan pernah menyerah hanya karena prosesmu lebih lambat dari orang lain. Kamu bukan mereka, kamu adalah kamu. Dan kamu punya jalur sendiri untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Hari ini mungkin masih sulit, tapi besok bisa lebih mudah. Dan kamu tidak harus menunggu sampai rasa takut hilang untuk mulai melangkah. Langkahlah dulu, dan lihat bagaimana keberanian mulai tumbuh dalam dirimu sedikit demi sedikit. Satu hal yang harus kamu pegang erat, rasa takut akan selalu ada, tapi kamu bisa memilih untuk tidak dikendalikan olehnya. Kamu bisa memilih untuk berdamai, untuk mengatur napas, untuk mengatur pikiranmu, untuk menyapa hidup dengan kepala tegak meskipun lututmu masih gemetar. Karena keberanian bukan tentang tidak takut, tapi tentang memilih tetap berjalan walau takut masih ada. Jadi mulai sekarang, hadapi hari-harimu dengan kepala tegak. Hadapi tantangan dengan hati terbuka. Biarkan dunia tahu bahwa kamu hadir. Dan ingat, kamu lebih kuat dari rasa gugupmu. Kamu lebih besar dari ketakutanmu. Dan kamu pantas untuk merasa bangga atas setiap langkah kecil yang sudah kamu lalui. Tetaplah berjalan, tetaplah tumbuh, dan tetaplah percaya bahwa kamu bisa